Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu warga belajar, jumpa lagi dengan saya Setia Dewi, tutor dari PKBM Al-Fayed 2 Songgon. Pada video kali ini kita akan belajar materi matematika, yaitu pada materi persamaan kuadrat. Untuk lebih spesifiknya, di sini kita akan belajar tentang cara mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan berbagai metode. Sebelum kita belajar tentang metode penyelesaian persamaan kuadrat, Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu pengertian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Pengertian dari persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya itu 2 atau ordenya itu 2. Nah, di sini syaratnya yaitu hanya memuat satu jenis variabel. Untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, dengan syarat di sini a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c itu adalah elemen bilangan real. Untuk contohnya di sini ada 3x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini berarti nilai a-nya itu sama dengan 3, kemudian nilai b-nya itu sama dengan 4, kemudian nilai c-nya sama dengan 1. Untuk soal yang kedua, di sini p kuadrat min 3p plus 4 sama dengan 0. Maka untuk nilai a-nya sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1 nih Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk B-nya itu sama dengan negatif 3 dan C-nya sama dengan 4. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu 3M kuadrat min M sama dengan 0. Maka untuk nilai A-nya sama dengan 3. Nah, B-nya di sini sama dengan negatif 1. Nah, untuk C-nya berapa? Nah, karena di sini C-nya tidak ada, maka C-nya kita tulis 0, gitu ya. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu K kuadrat sama dengan 0. Maka untuk nilai A-nya sama dengan 1. Nah, nilai B-nya. Nah, di sini kan nggak ada, guys. Cuma ada K kuadrat aja. Berarti B-nya sama dengan 0. Kemudian C-nya juga sama dengan 0, gitu. Baik, Bapak Ibu, di sini ada sedikit latihan tentang persamaan kuadrat yang berfungsi untuk melatih pemahaman Bapak Ibu terkait pengertian dari persamaan kuadrat. Untuk soalnya di sini, manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Nah, jadi di sini kita diminta nih, mengetahui apakah ini termasuk persamaan kuadrat atau tidak, gitu ya. Nah, untuk soalnya di sini yang pertama ada 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita analisis terlebih dahulu. Kira-kira di sini pangkat tertingginya apakah 2? Nah, setelah kita lihat ternyata di sini pangkat tertingginya itu 3. Maka soal yang nomor 1 ini bukan termasuk persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya itu harus 2 atau maksimal 2 gitu ya. Kemudian soal yang nomor 2 di sini. Kita cek apakah pangkat tertingginya 2. Nah, ternyata betul ya, di sini pangkat tertingginya 2. Nah, setelah itu kita cek yang lain, apakah dia hanya memuat satu variabel. Setelah kita lihat, di sini ada variabel Y, nah di sini ada variabel X. Nah, berarti di sini ada dua variabel. Maka di sini yang nomor 2 bukan termasuk persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita cek yang pertama pangkat tertingginya 2, betul. Nah, setelah itu kita cek jumlah variabelnya. Ternyata cuma ada satu saja di sini, yaitu A. Berarti nomor 3 ini dia termasuk persamaan kuadrat. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu setengah P kuadrat plus 2P sama dengan 0. Di sini pangkat tertingginya 2, kemudian variabelnya di sini ada P saja. Maka untuk nomor 4 dia termasuk persamaan kuadrat. Selanjutnya soal yang nomor 5. Nah, kita cek di sini ada pangkat tertingginya 2. Kemudian variabelnya hanya ada K saja, gitu ya. Berarti nomor 5 ini dia termasuk persamaan kuadrat. Soal yang terakhir yaitu ada A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini pangkat tertingginya 2. Nah, tetapi di sini ada dua variabel yaitu variabel A dan variabel B.
maka nomor 6 ini dia bukan termasuk persamaan kuadrat. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengerti pengertian dari persamaan kuadrat, nah di sini kita masuk ke materi inti, yaitu tentang akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat, itu artinya mencari nilai X yang memenuhi persamaan, sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Nah, di sini kuncinya mencari nilai X. Nah, akar atau penyelesaian itu sama dengan pengganti variabel X dengan cara substitusi. Nah, catatannya di sini persamaan kuadrat itu kan memiliki pangkat tertinggi variabel yaitu pangkat 2. Nah, maka akar atau penyelesaiannya terdapat 2, yaitu ada X1 dan X2. Untuk contoh soalnya di sini, tunjukkan apakah nilai X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3 merupakan akar atau penyelesaian dari X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, caranya di sini kita substitusi dulu nih Bapak Ibu. Untuk X1 sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke persamaannya di sini. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini nilai X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 kuadrat min 3 dikalikan 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kita kerjakan. 2 kuadrat itu 4. Ini min 6 plus 2 sama dengan 0. Nah, 4 dikurangi 6 itu min 2 plus 2 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya 0, ya. Nah, karena ruas kiri sama ruas kanan itu sama, maka X1 sama dengan 2 merupakan akar penyelesaian dari persamaan tersebut. Kemudian untuk X2 sama dengan 3. Nah, di sini kita masukkan ke persamaannya lagi, yaitu X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini nanti 3 kuadrat min 3 dikalikan 2 ditambah 2 sama dengan 0. 3 kuadrat itu 9, 3 kali 2 itu min 6 ditambah 2 sama dengan 0. 9 kurangi 6, 3G ditambah 2 sama dengan 0. Nah, 3 ditambah 2 itu 5. Nah, ini kan tidak sama nih Bapak Ibu. 5 tidak sama dengan 0. Maka X 2 sama dengan 3 itu bukan merupakan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi metode penyelesaian persamaan kuadrat. Setelah Bapak Ibu paham tentang pengertian dari akar penyelesaian itu sendiri, nah di sini Bapak Ibu harus bisa mencari nilai X1, X2-nya itu. Nah, dengan cara yaitu menggunakan 3 metode. Yang pertama ada memfaktorkan, yang kedua itu melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus kuadratik. Sebelum kita belajar 3 metode tersebut, nah di sini ada kalimat terbuka PQ sama dengan 0. Nah, di mana jika PQ itu adalah elemen bilangan real dan P dikalikan Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk contoh soalnya, ada 2X dikalikan X plus 3 sama dengan 0. Nah, maka di sini untuk nilai P-nya ini deh, nilai P-nya 2X. Nah, nilai Q-nya yaitu X plus 3. Nah, maka untuk mencari nilai X1, X2-nya di sini nanti berarti 2X sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Maka di sini nanti X sama dengan 0 per 2 atau X1 sama dengan 0. Kemudian untuk X plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah ruas dulu ya. Berarti X sama dengan negatif 3. Maka di sini X2-nya sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah akar penyelesaiannya untuk yang kalimat terbuka seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian untuk contoh soal berikutnya ada X min 2 dikalikan X plus 1 sama dengan 0. Ini adalah nilai P-nya, ini adalah nilai Q-nya. Maka di sini nanti X min 2 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari nilai X yang lain, X2-nya yaitu berarti X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah untuk X2-nya. Jadi penyelesaiannya yaitu X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan negatif 1.
Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke metode yang pertama, yaitu pemfaktoran. Faktorisasi dengan hukum distributif untuk bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus abx sama dengan ax dikalikan x plus b. Nah, di sini caranya dicari faktor yang sama atau FP-B-nya. Untuk contoh soal yang pertama ada 5p kuadrat plus 10p sama dengan 0. 5 dan 10 itu FP-B-nya 5. Kemudian P kuadrat dan P. Nah, di sini faktor yang sama, yaitu sama-sama P gitu ya. Berarti di sini nanti kita tuliskan 5P. Nah, kemudian kita kalikan yang ada di dalam kurung. 5P dikali berapa yang hasilnya nanti 5P kuadrat, yaitu 5P dikalikan dengan P. Kemudian ditambah 5P dikalikan berapa agar hasilnya 10P, yaitu 5P dikalikan 2. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Sama dengan 0. Nah, kalau kita cek 5P dikalikan P itu 5P kuadrat, 5P dikalikan 2 hasilnya yaitu 10P. Nah, berarti faktornya ini sudah benar gitu ya. Maka untuk mencari hasilnya kita gunakan kalimat terbuka yang tadi, yaitu 5P sama dengan 0, maka P sama dengan 0 gitu ya. Atau P plus 2 sama dengan 0, maka P sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah akar penyelesaian yang pertama, P1 sama dengan 0, atau P2 sama dengan negatif 2. Gitu nih Bapak Ibu. Kemudian contoh soal berikutnya ada 6x kuadrat plus 18x. Nah, 6 dan 18 itu FEB-nya adalah 6. Kemudian x kuadrat dan x faktor yang sama itu sama-sama x. Nah, kita kalikan dengan ini. 6x kali berapa yang hasilnya 6x kuadrat, yaitu dikalikan dengan x. Kemudian ditambah 6x kalikan berapa yang hasilnya 18x, yaitu dikalikan dengan 3. Nah, seperti ini. Maka nanti 6x sama dengan 0, maka x1 di sini sama dengan 0, atau x plus 3 sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah hasil dari akar penyelesaian persamaan ini. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya masih sama metode pemfaktoran, yaitu untuk bentuk umum x kuadrat min y kuadrat. Nah, faktornya yaitu x plus y dikalikan dengan x min y. Dengan syarat di sini y merupakan bilangan kuadrat. Untuk contoh soalnya yaitu p kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, di mana 4 ini adalah bilangan kuadrat, hasil perkalian dari 2 dikalikan 2. Contoh selanjutnya di sini ada x kuadrat min 100 sama dengan 0. Nah, di mana 100 ini adalah bilangan kuadrat, hasil perkalian dari 10 dikalikan dengan 10. Sekarang kita kerjakan untuk contoh soal yang pertama, berarti di sini faktornya yaitu P plus 2 dikalikan dengan P min 2 sama dengan 0. Maka untuk nilai P1, P2-nya yaitu P plus 2 sama dengan 0, maka P1 sama dengan negatif 2, atau P min 2 sama dengan 0, maka P2-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah faktornya, gitu ya. Kemudian soal yang kedua di sini, x kuadrat min 100 sama dengan 0, maka untuk faktornya yaitu x plus 10 dikalikan dengan x min 10 sama dengan 0. Maka di sini nanti x plus 10 sama dengan 0, x1 sama dengan negatif 10, atau x min 10 sama dengan 0. Maka x2-nya sama dengan 10. Nah, ini adalah faktor dari x kuadrat min 100 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu dengan pemfaktoran bentuk yang ketiga, yaitu x kuadrat plus bx plus c sama dengan x plus p dikalikan x plus q. Nah, syaratnya di sini c itu merupakan hasil dari perkalian p kalikan q, sedangkan b itu hasil dari penjumlahan p plus q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. P kuadrat plus 5p plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini berarti untuk nilai b-nya ini 5, untuk nilai C-nya di sini itu 6. Nah, di sini kita cari suatu bilangan. Nah, ketika dia dikalikan hasilnya itu 6,
Nah, ketika dijumlahkan, dia itu hasilnya 5. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, patokannya di sini pada angka 6-nya. Nah, 6 ini kalau kita faktorkan, itu ya, kita faktorkan dari bilangan pertama dulu, 1. Nah, 6 bagi 1 hasilnya 6. Gitu ya. 1 kalikan 6, 6. 1 ditambah 6, dia hasilnya 7. Nah, berarti bukan ya. Nah, kemudian kita bagi lagi ketika dengan angka 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, gini ya. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Nah, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, berarti ini yang masuk gitu. Berarti di sini kita gunakan angka 2 dikalikan 3, 6. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, gitu. Berarti untuk faktornya di sini nanti P kuadrat plus 5P plus 6 sama dengan 0. Maka di sini faktornya nanti kita ambil angka ini. Angka 2 dan 3. Yaitu berarti P plus 2 dikalikan dengan P plus 3. Nah, gini Bapak Ibu. Maka untuk nilai P1, P2-nya yaitu P plus 2 sama dengan 0, maka P1 sama dengan negatif 2, atau P plus 3 sama dengan 0, maka P2-nya sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah faktor penyelesaian dari soal P kuadrat plus 5P plus 6 sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Perlu kita ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ada x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk cara melengkapi kuadrat sempurna, caranya di sini, variabel c-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadinya min c, gini ya. Nah, setelah itu kuadrat sempurna kita menambahkan ini Bapak Ibu, yaitu b per 2 kuadrat. Nah, yang ruas kanan juga sama, kita tambahkan dengan b per 2 kuadrat gitu. Nah, ini hasil yang persamaan yang atas ini dengan persamaan yang kedua, dia ini bernilai sama gitu. Ini cuma kalau melengkapi kuadrat sempurna, kita tambahkan yang ini, G, setengah B kuadrat. Ini juga sama ditambahkan dengan setengah B kuadrat gitu. Untuk contoh soalnya, agar lebih mudah dipahami, perhatikan ini, G. Kita masih sama soal yang tadi, sama G dengan soal memfaktor yang tadi. Cuma bedanya di sini kita menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Nah, caranya di sini, berarti kita tuliskan dulu P kuadrat plus 5P. Nah, 6-nya ini kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 6. Gini ya. Nah, setelah itu P kuadrat plus 5P. Nah, ini kita tambahkan dengan setengah B-nya ini tadi. Berarti di sini nanti 5 per 2 kuadrat. Gini ya Bapak Ibu. Sama dengan negatif 6 ditambah dengan 5 per 2 kuadrat. Kayak gitu. Nah, di sini kita kerjakan yaitu P kuadrat plus 5P. Nah, ini kita tetapkan aja ya, 5 per 2 kuadrat. Nah, kita kerjakan yang kanan. Min 6 ditambah dengan 25 per 4. Gini ya. Nah, di sini kita sederhanakan ini. Nanti ini jadinya adalah P plus 5 per 2 kuadrat. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kenapa kok bisa kayak gini gitu. Nah, kemudian ini kita kerjakan lagi yang ini. Min 6 ditambah 25 per 4. Kita samakan penyebutnya. Sama-sama 4 berarti sini nanti min 24. Gini Bapak Ibu. Nah, ditambah dengan ini. 25 per 4. Berarti sini nanti P plus 5 per 2 kuadrat sama dengan min 24 per 4 ditambah 25 per 4. Hasilnya yaitu 1 per 4. Gitu. Nah, setelah itu kita lanjutkan di sini. P plus 5 kuadrat sama dengan 1 per 4. Nah, ini kita akar yang kanan. Jadinya nanti P plus 5 per 2 sama dengan akar dari 1 per 4. Maka di sini nanti P sama dengan,
Kita pindah ruas ya. Akar dari 1/4 itu hasilnya 1/2. Min 5/2. Gini ya Bapak Ibu. Maka di sini nanti nilai P-nya ketemu min 4/2 sama dengan min 2. Gitu. Oh ya, di sini ada yang tertinggal, yaitu ini nggih. Ini ada plus minusnya. Nah, sekarang yang ini tadi kita gunakan yang plus terlebih dahulu nggih. Berarti nilai yang P pertama yaitu min 2. Nah, sekarang kita gunakan untuk nilai yang negatifnya, yaitu di sini nanti berarti P sama dengan negatif 1/2 ini nggih, berarti dikurangi dengan min 5/2. Gitu ya Bapak Ibu. Maka di sini nanti P sama dengan ini min 6/2, hasilnya min 3. Nah, ini untuk nilai P1-nya sama dengan min 2. Nah, ini untuk nilai P2-nya sama dengan min 3. Jadi, untuk penyelesaiannya yaitu P1 sama dengan min 2. Nah, kemudian untuk yang P2-nya sama dengan min 3. Nah, ini hasilnya sama ya dengan yang pemfaktoran tadi, cuma caranya lebih panjang. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu rumus kuadratik atau lebih dikenal dengan rumus ABC. Ini untuk bentuk umum persamaan kuadratnya. Nah, untuk rumus kuadratiknya yaitu X1,2 atau X1 atau X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kita tinggal masukkan nilai ABC-nya. Nah, untuk contoh soalnya sama seperti yang tadi, cuma kita gunakan metode yang lain. Di sini kita cari tahu terlebih dahulu nilai A-nya itu sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 5, dan nilai C-nya sama dengan 6. Ini ya Bapak Ibu. Sekarang kita masukkan ke rumusnya X1,2. Nah, di sini kita masukkan nilai B-nya kan 5, berarti di sini nanti ini min 5 plus minus akar dari B kuadrat, berarti 5 kuadrat min 4 dikalikan 1, A-nya 1, kalikan C, C-nya 6. Gini ya. Kemudian 2 kalikan A, 2 dikalikan 1, nah kayak gini. Nah, ini kita kerjakan, berarti di sini nanti min 5 plus minus akar dari 5 kuadrat itu kan 25. Dikurangi 4 kalikan 1, 4. Kalikan 6 itu 24. Gini ya, 2 kalikan 1, 2. Kita kerjakan lagi. Min 5 plus minus 25 dikurangi 24 itu kan 1. Gini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjutkan. Min 5 akar dari 1 itu kan 1 ya. Kita terus kayak gini. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, nanti ada 2 akar, yaitu X1-nya ketika plus, yaitu min 5 plus 1/2. Kemudian X2-nya ketika minus, yaitu min 5 dikurangi 1/2. Nah, asal mulanya dari sini Bapak Ibu. Artinya tanda plus minus ini ada 2 kemungkinan, yaitu ketika ininya plus, ketika ininya minus gitu. Nah, untuk X1-nya berarti di sini nanti min 5 ditambah 1 itu min 4, dibagi 2 hasilnya min 2. Kemudian yang bawah ini ketika negatif atau minus ini min 5 dikurangi 1 itu min 6, dibagi 2 sama dengan min 3. Nah, sama. Jadi X1-nya itu min 2, X2-nya itu sama dengan min 3. Nah, hasilnya ini sama dengan cara yang sebelumnya ketika kita menggunakan metode pemfaktoran dan metode melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kira-kira yang mana nih yang lebih mudah menurut Bapak Ibu? Menggunakan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, atau rumus kuadratik? Silakan Bapak Ibu pilih cara yang paling mudah itu yang mana, gitu nggih. Tapi kalau menurut saya pribadi, cara yang paling mudah itu kita menggunakan rumus kuadratik. Karena apa? Karena kita tinggal masukkan ke rumusnya saja, gitu. Baik Bapak Ibu, setelah kita belajar 3 macam metode penyelesaian persamaan kuadrat,
Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu berlatih nih untuk melatih pemahaman Bapak Ibu terkait materi ini. Nah, di sini ada 3 latihan soal, di mana untuk soal yang pertama, yaitu ada sebuah persamaan, Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikannya menggunakan metode pemfaktoran. Yang kedua itu menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan metode rumus kuadratik. Silakan dikerjakan latihan soalnya, ditulis di buku tulis di Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lebih memahami terkait materi yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Oke, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik oleh Bapak Ibu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya Bapak Ibu warga belajar PKBM Alfayet 2 Senggon. Bye-bye.